perbedaan bisa dilewati karena kasih. Yang kedua, bagaimana menyatukan perbedaan? Kita harus saling mengasihi. Yohanes 15 ayat 12 sampai 13 bilang gini. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih pasti mau berkorban. Orang yang gak punya kasih pasti mengorbankan orang lain. Kalau kita tuh ada perbedaan, cuma kasih yang bisa menyelesaikan. Ingat waktu kita masih pacaran, yang pernah pacaran katakan, kita beda bukan sama pasangan kita. Saya masih ingat pertama kali saya pacaran sama Jojo. Valentine malam pertama, dia ngajak saya makan sate kambing di Jalan Sabang ya, karena ini di Jakarta pasti paham. Yang di corner tuh, bukan restoran, warung bos. Dan saya seumur-umur belum pernah makan kambing waktu itu. Apa yang terjadi? Valentine kelabu. Kenapa? Habis makan sate kambing, saya sakit kepala. You know why? Dagingnya keras banget. Maklum masih SMA, nggak punya modal traktir gua. Makan di kaki lima, sate kambingnya keras pula. Susah banget gigitnya. Lah namanya orang lagi pacaran kan gue juga malu makan melepet-melepet gitu kan. Jadi waktu gak bisa gigit, Anda bayangin masa saya lepeh depan dia. Minta tisu sayang, minta tisu. Buat peragaan. Thank you, you're the best my baby. Bayangin, dating Valentine pertama. Diajak makan sate kambing kaki 5. Keras gak bisa gigit. Enak. Tarik, gak bisa gigit, gimana nih? Lepeh, taruh tisu banyak banget di meja saya. Gak ada yang gue telan. Baru pernah makan kambing, soalnya mak gue gak ngajarin gue makan kambing. Dia makan sendiri dulu, gak ngajak gue. Keras sekali. Tapi sejak hari itu, saya doyan kambing gara-gara dia. Sih, perbedaan bisa dilewati karena kasih. Kita waktu pacaran sering kali berselisih. Namanya kita beda banget, saya tuh sama Jojo utara dan selatan. Timur barat, gak ada sama-samanya. Gue sebel sama dia, dia juga sebel sama gue. Kita putus 8 kali ada. Bener, saya pernah putus panjang, pacaran sama orang lain 8 bulan. Balik lagi. Tiap kali saya putus sama Jojo, malamnya kita lagi berantem. Ya udah, gue juga nggak tahan sama lo. Sama, gue juga nggak tahan sama lo. Ya udah, putus aja. Ya udah. Dia pulang, saya masuk rumah. Malamnya, aduh, aku nggak bisa. Saya digaplokin sama mama saya bolak-balik suruh putusin Jojo. Mama saya nyebut Jojo tuh apa? Dodo. Nih mak gue nih. Dia bilang gini, lu jangan sama si Dodo itu ya. Tampangnya anak bandel, dia bilang gitu. Soalnya udah kumisan hitam kurus ceking gitu dia. Rambut belah 2, teng-teng gitu. Naik motor ke rumahku, ngebut-ngebutan. Mama saya pas kasih duit hansip buat monitor saya. Saya ke sekolah dijemput dia naik motor, diomelin. Digebukin. Bayangin. Tapi karena cinta saya bertahan sampai kesudahannya. Haleluya. Kasih itu mengalahkan semua perbedaan. Apa masih sama kita? Kagak. Makanya kenapa di ICI sama YTP kita gak berebut kuasa. Anda tahu, Tangan Pengharapan, Tuhan kasih visi buat saya sebagai founder. ICI, Tuhan kasih visi saya sebagai founder ICI. Tapi gembalanya siapa? Pastor Jojo. Tangan Pengharapan, bosnya siapa? Pastor Jojo. Nggak ada berantem-berantem. Saya lihat dia suami saya. Saya lihat dia mampu. Udah dia yang pimpin aja. Karena kalau kita sama-sama memimpin, pasti hancur. Kenapa? Bapak bilang A, ibu bilang B. Apa nggak sakit kepala yang kerja?
kasih itu membuat perbedaan itu jadi tidak masalah gitu loh. Saya cinta suami saya, cinta setengah mati. Ya udah kasih semua posisi gitu kan. Kan kita istri, kepala bisa melotot, leher keras, dia nggak bisa gini-gini. Tapi itu nggak terjadi. Saya jarang menekan suami saya seperti itu. Jarang berarti pernah. Pernah itu kalau saya lihat itu esensi. Melanggar misalnya undang-undang, kebenaran dan pertimbangan-pertimbangan bijak lainnya, saya pasti keras. Seperti pemakaian dana yayasan, saya pasti keras. Tapi kalau sifatnya tentang running everyday, dia mau ngomong apa aja sama staff, nggak perlu diskusi sama saya juga nggak pernah tanya. Kalau staff saya bilang gini, Bu, Bapak bilang begini gimana dong? Saya selalu jawab, he is the boss, just follow. Saya nggak mau bertengkar. Kalau ada kasih, orang nggak akan suka berselisih. Perbedaan tidak boleh jadi masalah. Perbedaan itu jadi selesai karena kasih.